Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Meliani, NPMA 1L018011. Di sini saya akan menjelaskan materi perilaku organisasi dengan topik dasar-dasar struktur organisasi. Nah, apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas formal atau kerja itu akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Nah, ada 6 elemen penting mengenai struktur dari organisasi ini. Yang pertama yaitu spesialisasi pekerjaan atau pembagian kerja. Nah, ini menggambarkan sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Yang kedua ada departementasi, yaitu proses penentuan cara bagaimana kegiatan yang dikelompokkan. Nah, kegiatan pengelompokan itu berdasarkan fungsi, produk, geografi atau wilayah, proses, dan pelanggan. Yang ketiga adalah rantai perintah, yaitu garis kewenangan yang tidak terputus dari puncak organisasi ke eselon yang paling bawah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Nah, yang keempat adalah rentang kendali, yakni jumlah bawahan yang dapat diarahkan secara efektif dan efisien oleh seorang manajer dengan menentukan banyaknya tingkat dan manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik organisasi. Sementara desentralisasi yaitu sejauh mana pengambilan keputusan tersebar di seluruh organisasi. Yang keenam adalah formalisasi, yakni sejauh mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi. Adapun dua tingkat formalitas, yaitu yang pertama formalisasi tinggi dan yang kedua yaitu formalisasi rendah. Selanjutnya yaitu desain organisasi yang umum. Yang pertama ada struktur sederhana, yaitu sebuah struktur yang ditandai dengan memiliki tingkat departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, otoritas terpusat pada satu orang, dan formalisasi yang rendah. Yang kedua yaitu birokrasi. Birokrasi dicirikan dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional. Lalu ada kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya yaitu skala ekonomi fungsional, minimum duplikasi personil dan peralatan, komunikasi yang ditingkatkan, dan pengambilan keputusan yang terpusat. Dan kelemahannya yaitu spesialisasi menciptakan konflik-konflik pada subunit, perhatian obsesif terhadap aturan dan regulasi, kurangnya kebebasan karyawan dalam menangani masalah. Yang ketiga yaitu struktur matriks, yaitu struktur yang menciptakan garis otoritas ganda dan menggabungkan fungsional dan produk departementalisasi. Nah, ada 4 alasan struktur berbeda. Yang pertama strategi, yakni kerangka strategi paling terkini memfokuskan kepada 3 dimensi, yaitu strategi inovasi, minimalisasi biaya, dan strategi peniruan. Lalu ada ukuran organisasi. Saat organisasi itu menjadi tumbuh, mereka akan menjadi lebih mekanis, memiliki struktur yang lebih terspesialisasi, dan mempunyai lebih banyak peraturan daripada organisasi kecil. Nah, yang ketiga yaitu teknologi, merujuk pada bagaimana sebuah organisasi mentransfer masukannya menjadi pengeluarannya. Semakin rutin kegiatannya, maka semakin mekanis yang lebih besar. Yang keempat ada lingkungan, yakni lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi. Ada 3 dimensi utama, yakni kapasitas, volatilitas, dan kompleksitas. Yang terakhir yaitu struktur organisasi dan tingkah laku pekerja. Tidak dapat digeneralisasikan karena perbedaan individu dalam karyawan. Tidak setiap orang menyukai kebebasan dan fleksibilitas struktur organik. Yang kedua yaitu temuan penelitian.
Yang pertama, spesialisasi kerja berkontribusi pada produktivitas karyawan lebih tinggi tetapi mengurangi kepuasan kinerja. Ya, yang kedua yakni manfaat spesialisasi telah menurun dengan cepat karena karyawan mencari lebih banyak pekerjaan yang secara intrinsik bermanfaat. Lalu selanjutnya yaitu pengaruh rentang kendali terhadap kinerja karyawan bergantung pada perbedaan dan kemampuan individu, struktur tugas, dan faktor organisasi lainnya. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan partisipatif dalam organisasi terdesentralisasi berhubungan positif dengan kepuasan kerja. Nah, itu saja materi dari topik kali ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.